And yeah, we make dua also that things turn well. We wish so. Inshallah it will be like that, but Allah knows best. Ya, tidak dapat dipungkiri nilai-nilai Islam memang sangat perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Setidaknya pendidikan agama bisa menjadi dasar bagi pergaulan anak-anak di saat mereka beranjak remaja kelak. Bukan hanya bagi mereka yang bersentuhan dengan nilai-nilai barat secara langsung, tapi juga semua anak muslim di dunia. Umat Islam di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim memang harus menghadapi berbagai ujian hidup, Ras. Iya, salah satunya adalah masalah makanan halal, Robi. Iya, tapi di Belanda sekarang sudah menjamur sih makanan halal, misalkan kayak kebab atau mungkin juga shawarma gitu. Tapi tetap aja kalau nggak jeli itu bisa kejeblos. Maksudnya kejeblos? Pengen tahu? Sesaat lagi tetap di Pikir Buta Ramadan. Sekarang aja kenapa? Robi, waktu ke Belanda tahun lalu katanya kamu makan shawarma terus ya di sana ya? Ah, diem-diem aja, nanti pemirsa tahu saya ke Belanda dibilang pamer lagi. Tapi memang sih pemirsa, yang namanya shawarma ini adalah sejenis olahan daging kambing atau sapi yang biasanya disajikan dengan roti, salad, acar, plus kentang. Enak banget ya kayaknya ya. Kamu makan shawarma terus karena praktis dan juga murah kan harganya kan? Selain murah karena ini halal, Ras, gitu loh. Aku yakin sih bukan karena halalnya pemirsa, tapi karena murahnya kalau Robi. Sombong banget. Ada makanan tapi yang mirip banget nih sama shawarma, tapi terbuat dari daging babi. Seriusan sih? Terus ngebedainnya gimana? Langsung aja kita lihat liputannya berikut ini. Oh, jadi itu mirip. Inilah salah satu negara yang menjadi magnet benua Eropa, Belanda. Negeri kecil nan makmur ini tak hanya menjadi tujuan wisata utama di dunia, tapi juga rumah bagi berbagai komunitas agama termasuk Islam. Bahkan Belanda dijuluki negeri sejuta muslim karena terus bertambahnya pemeluk Islam di sini. Seiring perkembangan Islam di Belanda, kedai dan restoran bersertifikasi halal mulai bermunculan. Sebagian besar menawarkan kuliner khas Timur Tengah. Nah, yang sedang populer saat ini adalah shawarma atau shawarma. Salah satu restoran yang menyuguhkan shawarma terletak di pusat kota Breda, selatan Belanda. Saya beruntung bisa belajar membuat shawarma langsung dari Halil Ibrahim, pemilik restoran. Halil merupakan imigran asal Turki yang telah menetap di Belanda sejak belasan tahun silam. Bahan utama shawarma umumnya daging domba, kambing, sapi, dan ayam. In Holland was first time shawarma with pork, and after we have making with lamb and with cow because we cannot self-eat pork. And if Islamic people somewhere shawarma eat, first asking or halal or not. Okay, shawarma is specialty. Untuk pelengkapnya digunakan bubuk rempah khusus, mayones, serta beragam saus. Ada saus tomat, cabai, dan bawang putih. Dan beginilah cara membuat shawarma. Daging yang telah dibumbui dipanggang dalam oven khusus. So how long will you grill it? I can quickly and I can that is like this. That is more time and like this quickly. Okay, the temperature? Normal. Temperature is normal meat temperature. That's like 90 grams. Okay. Meski terlihat mudah, dibutuhkan kecepatan tangan saat memanggang daging. Temperatur oven juga harus diatur agar daging matang merata. Proses pemanggangan berlangsung sangat singkat, kurang dari 5 menit. Sekarang saatnya meracik shawarma yang dijuluki sandwich Timur Tengah.
special broad for shawarma. Berbeda dengan sandwich pada umumnya, shawarma menggunakan kubs alias roti pita sebagai lapisan luar. Roti pipi nan gurih ini dipotong bagian tengahnya, lalu diisi irisan daging dan sayuran. Shawarma biasanya disajikan dengan menu pendamping seperti salad dan acar, serta patat alias kentang goreng. Dit is shawarma van Halil. Saat ini, shawarma termasuk makanan cepat saji favorit di Belanda. Because shawarma is cheap, and second is shawarma is quickly. You can make very quickly. I can make in 10 minutes 30 shawarma. It's no problem. Selain shawarma, restoran keluarga ini juga menyediakan beragam menu halal khas Timur Tengah dengan sedikit variasi rasa agar bisa dinikmati pula oleh penduduk Belanda asli. Kehadiran kedai atau restoran shawarma di Belanda menjadi alternatif bagi penduduk muslim yang ingin menikmati makanan halal. Karena kalau saya buka puasa sama shawarma maronya ya, juga satu halal kita ya. Kita bisa bikin sendiri, tapi kadang-kadang malas ya kita ya beli aja gitu ya. Namun penikmat shawarma harus lebih teliti. Pasalnya ada kuliner mirip shawarma yang ternyata terbuat dari daging babi. Namanya Gyros. Penasaran? Saya pun mendatangi salah satu restoran Gyros di kota Breda. Gyros merupakan sejenis kebab khas Yunani. Bahan-bahan untuk membuat gyros hampir sama dengan shawarma. Roti pita, sayuran, dan bumbu dapur. Bedanya, gyros menggunakan daging babi sebagai bahan utamanya. Beberapa kedai di Belanda menjual shawarma sekaligus gyros, sehingga tak sedikit pembeli yang terkecoh. Apalagi tampilan kedua kuliner ini benar-benar mirip. Ada pula kedai yang menawarkan shawarma babi. Jadi, jika Anda seorang muslim, tak ada salahnya menanyakan terlebih dahulu untuk memastikan makanan yang akan Anda beli halal atau tidak. Lebaran sebentar lagi. Asik. Berpuasa dengan gembira. Asik, suaranya bagus banget. Reza Artamevia putus ya. Tapi pasti kamu kayaknya excited banget nih Ras untuk yang namanya menyambut Lebaran. Udah pada belanja ya? Habis, belanja habis-habisan. Lebaran di Indonesia soalnya emang paling asik, Robi. Suasananya tuh meriah banget. Oke, tapi kira-kira kalau misalkan Lebaran di Belanda, gimana ya? Meriah nggak ya? Nah, langsung aja kita buktikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bingkai Berita Ramadan. Seperti yang udah kita tahu nih ya, perkembangan Islam di Eropa cukup pesat, termasuk di Belanda. Betul, makanya nggak heran kalau di negara kincir angin ini kita bisa dengan mudah menemukan produk makanan yang halal serta busana muslim. Salah satunya di kawasan Amsterdam. Di sana ada sebuah pasar yang khusus menjual kebutuhan umat muslim. Bisa cari baju lebaran nggak ya di sana, Res? Ya bisa banget dong. Langsung aja deh kita jalan-jalan ke Amsterdam yuk. Itu. Oh, bukan. Amsterdam, kota penuh pesona. Tak heran jika ibu kota Belanda ini menjadi surga bagi pelancong dari berbagai belahan dunia. Di balik keanggunannya, Amsterdam menyandang predikat sebagai kota maksiat. Karena kebebasan dalam bidang prostitusi, narkoba, aborsi hingga pernikahan sejenis berlaku di sini. Namun, nuansa hedonis hampir tak terlihat di distrik Oostdorp, salah satu kawasan di Amsterdam dengan populasi muslim yang cukup besar. Untuk mengetahui lebih dekat kehidupan muslim di distrik ini, saya menemui Rini Widiarti, warga Indonesia yang sudah menetap di Belanda sejak tahun 2001.
Rini lantas mengajak saya ke pasar Osdorp, surga belanja bagi umat muslim di Amsterdam. Saat Ramadan, terutama menjelang Idul Fitri, pasar ini dipenuhi pengunjung. Baik pedagang maupun pengunjung pasar Osdorp mayoritas mendatang dari Turki, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Berbagai kebutuhan umat Islam tersedia di sini, mulai dari perangkat ibadah hingga pakaian. Sesuai tren fashion, tahun ini model jelaba atau baju khas Maroko tengah populer. Nah, ini jadi salah satu kios yang menjual baju-baju muslim. Model-modelnya seperti model Maroko dan Arab, Mbak ya. Nah, tapi ternyata ini semuanya diimpor dari Cina karena murah katanya. Jadi harga jualnya bisa lebih bersaing. Puas melihat-lihat busana muslim, saya dan Rini kembali menyusuri pasar Osdorp. Di salah satu sudut, kami melihat toko kue bersertifikasi halal. Ya, produk makanan halal memang bisa dengan mudah dijumpai di pasar Osdorp, termasuk produk daging halal. Rini pun mengajak saya berbelanja daging di toko langganannya, Flesh Palace. Aneka daging segar dan olahan tersedia di sini. Tinggal pilih sesuai selera lidah. Yang pasti daging olahan biasanya diracik dengan cita rasa khas Turki. Pemilik toko menjamin kehalalan produk yang dijual karena seluruh daging dipasok dari rumah pemotongan hewan yang menerapkan tata cara penyembelihan secara Islam. Yeah, they are all halal. They sell halal meat because they are for the Islamic people here in the Netherlands. Toko daging yang dikelola keluarga imigran asal Turki ini sudah berdiri hampir 10 tahun. Karena selalu menjual produk daging berkualitas baik, toko ini selalu disesaki pembeli. Our customers, there are all kind of customers. Yeah, it's Dutch people, we got Suriname people, but not just only Muslim. Pemeluk Islam di Belanda diperkirakan mencapai 1 juta lebih, atau 5,8% dari total penduduk. Mayoritas merupakan pendatang asal Turki dan Maroko. Selebihnya orang-orang Belanda yang menjadi mu'alaf. Seiring bertambahnya jumlah pemeluk Islam, bisnis makanan halal di Belanda terus berkembang. Namun, kejelian umat muslim dalam memilih produk halal tetap diperlukan. Karena terkadang produk yang diklaim halal oleh pihak toko atau supermarket disertifikasi oleh pemasoknya. Padahal pemeriksaan produk dan pemberian sertifikasi halal seharusnya menjadi wewenang lembaga independen, salah satunya Halal Correct. Ya, urusan makanan halal memang bukan perkara baru bagi umat Islam di negara yang mayoritas penduduknya non-muslim. Kendala ini pula yang harus dihadapi Rini. Namun, perawat di salah satu rumah sakit di Amsterdam ini punya trik khusus untuk memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi keluarganya benar-benar halal. Rini rajin mengecek situs di internet yang memuat daftar zat aditif pada makanan. Melalui riset kecil-kecilan